Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan ini diberi kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita pada KD 3.2 yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah tahap pencatatan perusahaan jasa. Adapun kompetensi dasarnya yang 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran lewat media Microsoft Teams dengan model pembelajaran e-learning, siswa dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan mengembangkan sikap religius, penuh tanggung jawab, percaya diri, santun, bekerja keras, dan bekerja sama. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama hari ini adalah 1. Karakteristik perusahaan jasa. 2. Mekanisme debit dan kredit. 3. Jurnal umum. 1. Karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau jasa. Kemudian, karakteristik perusahaan jasa. 1. Tidak berwujud, artinya tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tidak dapat dilihat atau diraba, kemudian hanya dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua, berubah-ubah. Maksudnya, setiap jasa yang diperdagangkan tidak memiliki standarisasi. Semua tergantung pada selera konsumen. Kemudian, tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat disimpan. 2. Mekanisme debit kredit. Nah, untuk memahami mekanisme debit kredit ini, Anda harus paham dulu tentang persamaan akuntansi. Masih ingat kan? Dalam persamaan akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Di mana harta posisinya kalau kita tulis dalam kolom itu sebelah kiri, kemudian utang dan modal adalah sebelah kanan. Nah, konsep itu harus kalian pahami dulu. Nah, jadi secara garis besarnya akun atau perkiraan itu ada 5 kelompok yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, saldo normal. Saldo normal itu artinya tempat seharusnya posisi perkiraan itu ada di mana. Nah, kita ingat dalam persamaan akuntansi harta. Harta itu posisinya di sebelah kiri. Maka di sini saldo normalnya itu debit. Ya, kemudian utang modal, yaitu dalam persamaan akuntansi posisinya ada di sebelah kanan karena harta sama dengan utang tambah modal. Nah, maka di sini posisinya di kredit. Nah, kemudian pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban itu kalian ingat dalam persamaan akuntansi itu masuknya ke modal. Nah, kalau modal tadi saldo normalnya itu kan di kredit. Jadi kalau modal bertambah, maka posisinya di kredit. Makanya di sini pendapatan posisinya di kredit. Kenapa? Karena pendapatan akan menambah modal, maka posisinya di kredit. Nah, kemudian kalau beban, kenapa beban posisinya di debit? Karena beban itu akan mengurangi modal. Kalau modal berkurang, posisinya ada di sebelah akan di debit. Nah, kemudian untuk pencatatan debit kreditnya, kalau bertambah itu posisinya sama dengan saldo normal. Nah, harta bertambah di debit, kemudian utang bertambah kredit, modal bertambah kredit, pendapatan bertambah kredit, kemudian beban bertambah debit. Jadi,
Ingat ya, kalau bertambah itu posisinya sama dengan saldo normal. Sementara kalau berkurang itu kebalikannya. Jadi yang harus kalian ingat adalah posisi saldo normal, di mana bertambah sama dengan posisi saldo normal. Misalnya, dibeli peralatan, berarti kan harta bertambah. Harta bertambah berarti di sebelah debit. Sementara kalau harta berkurang, maka adanya di sebelah kredit. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah jurnal umum. Nah, jadi setelah kita memahami mekanisme debit kredit dalam tahap pencatatan akuntansi itu dimulai dari terjadinya transaksi. Kemudian transaksi itu nanti ada bukti transaksi. Kemudian berdasarkan bukti transaksi itu kita analisis atau istilahnya mekanisme debit kredit. Nah, tahap berikutnya baru kita membuat tahap awal pencatatan akuntansi, itu membuat jurnal umum. Nah, pengertian jurnal itu apa sih? Nah, jurnal umum adalah suatu buku harian tentang tempat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan didebit dan dikredit. Nah, prosesnya ini disebut adalah menjurnal. Kemudian kegunaan jurnal adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Kemudian fungsi jurnal. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Jadi yang kita catat itu bukan hanya transaksi eksternal, tapi transaksi internal juga dicatat. Kemudian yang kedua adalah fungsi historis. Jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Jadi kita mencatatkan itu berurutan dari tanggal paling awal sampai tanggal akhir. Kemudian fungsi informasi. Nah, jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi dari adanya jurnal kita bisa tahu, oh pendapatan kita ada sekian, kemudian peralatan bertambah sekian, dan sebagainya. Kemudian fungsi analisis. Jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan dicatat di sisi kredit. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi instruksi. Nah, jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau postingan ke buku besar. Jadi ketika kita mencatat, kita yang mencatatnya berdasarkan transaksi yang ada. Misalnya diberi peralatan sebesar 500.000, ya itu berarti perintah untuk mencatat bahwa peralatan bertambah 500.000 dan yang kita tulis jumlahnya juga sebesar 500.000. Nah, bagaimana bentuk jurnal umum? Nah, bentuk jurnal umum berbeda dengan bentuk persamaan akuntansi. Nah, kalau persamaan akuntansi, nama perkiraannya itu kita tulis di tiap kolom ya. Dari mulai kolom harta itu nanti ada kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan sebagainya. Kemudian ada kolom utang dan modal. Nah, kalau jurnal umum ini tidak. Kita hanya tulis nama akun atau keterangannya. Jadi nanti perkiranya itu kita tulis susun ke bawah. Nah, kita lihat ya di kolom tanggal. Nah, nomor 1 itu kita tulis tahun dan bulan transaksi. Jadi misalnya Januari 2021. Nah, kemudian 2 itu kita isi tanggal transaksinya. Jadi tahun dan bulan itu cukup sekali aja kita tulis. Januari 2021 di baris paling atas. Nah, kemudian untuk baris tanggal-tanggal berikutnya tidak usah kita tuliskan lagi. Kemudian yang ketiga, bukti transaksi. Nah, nomor bukti transaksi ini tidak mesti wajib diisi. Tapi kalau kita transaksinya ada buktinya ya bisa kita tulis. Tapi kalau tidak ada nomor bukti ya kita kosongkan. Kemudian nomor 4 adalah nama akun dan keterangan. Nah,
akun yang di debit ditulisnya merapat ke kiri. Jadi nanti merapat ke kiri garis ini. Sementara akun yang di kredit ditulisnya menjorok ke kanan. Seperti kalau kita membuat paragraf baru, kalau kita membuat karangan di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian nomor 5, referen. Referen ini nanti kita isi dengan nomor perkiraan. Tapi itu nanti kalau kita melakukan posting ke buku besar sebagai tanda bahwa perkiraan itu sudah dipindah, maka kita tulis di kolom referen ini nomor perkiraannya. Misalnya kita di sini ada kas besar 500.000. Nah, kas ini kita pindahkan ke buku besar. Tanda bahwa kas ini sudah dipindahkan ke buku besar, kita isi kolom referennya dengan kode perkiraan kas, yaitu 111. Kemudian 6, jumlah di debit. Nah, jumlah di debit ini adalah jumlah sesuai dengan mekanisme debit kredit atau analisis transaksi yang sudah kita buat. Nah, yang kredit juga seperti itu. Nah, contoh soal kita pakai analisis pada Dimas Jaya Motor ya. Tanggal 1 Agustus diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, di sini investasi uang tunai 10 juta berarti kas bertambah 10 juta, kemudian peralatan bertambah 500.000, sementara di kreditnya adalah modal bertambah sebesar 10.500.000. Nah, kita lihat bentuk jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Nih, tanggal kita tulis isi sekali aja 2020 Agustus. Nah, di sini tanggal kita isi tanggal 1. Kas, kemudian peralatan. Nah, kas dan peralatan ini karena posisinya di debit, maka kita tulis di tepi ya, atau merapat ke garis. Kemudian modal karena dia di kredit, maka ditulisnya menjorok ya, agak beberapa spasi. Kemudian tanggal 2 Agustus dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Nah, dengan dibayarnya sewa berarti kas berkurang, kemudian beban sewa bertambah. Maka analisis transaksinya atau kita tulis dalam bentuk jurnal umumnya adalah nih, beban sewa, beban di debit 60.000, kemudian kas karena berkurang maka kas di kredit sebesar 60.000. Kemudian kita lihat tanggal 4, dibeli peralatan secara kredit, perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, maka penulisan dalam bentuk jurnal umumnya adalah perlengkapan bertambah di debit, peralatan bertambah di debit, kemudian utang bertambah itu di kredit. Makanya perlengkapan dan peralatan kita menulisnya berhimpit ke arah garis kolom. Kemudian utang kita tulis menjorok. Jadi perlengkapan 400, peralatan 1 juta, kemudian di kreditnya adalah utang kita sebesar 1.400.000. Kemudian kita lihat tanggal 7, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Maka analisis transaksinya adalah kas bertambah sebesar 1.600.000, sementara pendapatan bertambah 1.600.000. Maka analisis transaksinya adalah kas bertambah itu di debit, kemudian pendapatan bertambah itu di kredit. Nah, maka kita tulis kas 1.600.000 di debit, kemudian pendapatan 1.600.000 di kredit. Oh iya, yang perlu diingat adalah dalam membuat jurnal umum itu pendapatan dan beban ditulis sesuai dengan perkiraan yang muncul. Misalnya dibayar beban sewa, ya langsung kita tulis beban sewa. Bedanya kalau dalam persamaan akuntansi kemarin itu kalau pendapatan dan beban itu kita menulisnya di kolom modal. Nanti baru di keterangan kita tulis beban sewa, beban
gaji, dan sebagainya. Tapi kalau jurnal umum, nah kita tulis langsung apa perkiraannya. Kalau beban, ya langsung kita tulis beban. Kalau pendapatan, ya langsung kita tulis pendapatan. Jelas ya? Baiklah, sekian dan terima kasih. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Kemudian Ibu juga meng-share daftar nilai selama kita belajar di KD 3.2. Nah, di situ ada Ibu kirim lagi untuk remedi bagi yang nilainya masih kurang KKM, silahkan dikerjakan. Kemudian Ibu juga mengirim soal latihan, tolong dikerjakan ya, karena dengan banyak berlatih, Ibu harap kalian lebih terampil lagi dalam memahami pelajaran akuntansi ini. Sekian materi dari Ibu, mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.